أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Man huwa malikul Yaman al-yawm? Al-yawm. Siapa raja Yaman sekarang? Hah? Abraha? Kenapa kau bisa jadi raja? Hah? Aryab. Wa Aryab man huwa? Man huwa Aryab? Hah? Man? Raja Yaman? Sebelumnya? Sebelum jadi Raja Yaman dia sebagai apa? Dari mana? Min aina huwa? Hah? Min Habasyah. Jadi diutus oleh Malikur Rum, diutus oleh Raja Romawi untuk memimpin pasukan ke Yaman. Ya'khudhu tha'ar. Ya'khudhu tha'ar artinya membalas dendam ketika mereka membantai orang-orang Nasara. Aina? Di mana? Hah? Najran. Sayyid. Fi Najran. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qissat Ashabil Fil. Kisah Ashabil Fil. Setelah Abraha menguasai Yaman dan dia berhasil mengalahkan Aryab walaupun dengan kecurangan, tetapi tentara yang berpihak pada Aryab sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Tentunya otomatis mereka bergabung dengan tentara yang lain di bawah kekuasaan Abraha. Qala Ibnu Hisham, dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, "Tsumma inna Abraha bana al-Qullais bi San'a." Setelah menguasai, sebagaimana sudah dikisahkan bahwa Abraha lebih santri, istilah mereka, yakni lebih agamis, lebih dekat pada agamanya daripada Aryab. Maka setelah dia berkuasa, bana al-Qullais bi San'a. Dia membangun al-Qullais bi San'a. Qullais itu adalah nama dari gereja allati arada Abraha an yusrif ilaiha hajjal Arab. Dia membuat gereja terbesar dan dia bercita-cita seluruh orang-orang Arab harus hajinya pindah ke Yaman dengan mendatangi gereja tersebut. Fabana kanisatan lam yura mithluha fi zamaniha bi syai'in min al-ard. Maka dia bangun kanisatan, sebuah gereja yang sangat besar yang tidak pernah terlihat gereja seperti itu. Ini enggak pernah ada gereja sebesar itu di zamannya. Berarti gereja terbesar di zaman tersebut. Thumma kataba ila an-Najashi, inni qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan. Kemudian menulis ke Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah penguasa di Habasyah. Dia menulis surat, inni qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan lam yubna mithluha limalikin kana qablak. Sungguh aku telah membangun satu gereja yang besar, wahai tuan raja, yang tidak pernah dibangun gereja sebesar itu untuk raja manapun. Walastu biminnatin hatta usrifa ilaiha hajjal Arab. Dan aku masih belum puas sampai aku mengarahkan ke gereja tersebut seluruh orang-orang Arab. Yani dia berbuat hanya karena riyaan, ingin dipuji oleh rajanya atau atasannya, Raja Najasyi di Habasyah. Dia katakan, aku telah membangun untukmu sebuah gereja terbesar yang tidak pernah dibangun gereja sebesar itu untuk raja manapun kecuali untukmu. Dan aku masih belum puas hatta usarrif ilaiha hajjal Arab, hingga aku berhasil untuk memindahkan hajinya orang-orang Arab ke Mekah, ke gereja tersebut. Demikian cita-citanya Abraha.
Falamma tahaddatsatil Arab bi kitab Abrahah dzalika ila an-Najashi ghadiba rajulun minan Nasa'ah. Ketika orang-orang Arab berbicara, berbisik-bisik tentang rencananya Abrahah bahwa dia akan memindahkan hajinya orang Arab ke Yaman dan memindahkan hajinya ke gereja terbesar yang dia bangun di Yaman, dan mendengar tentang suratnya Raja Abrahah ke Raja Najasyi, maka ghadiba, maka marahlah seseorang dari kalangan Nasa'ah. Nasa'ah jamu nasi, yakni satu suku atau beberapa suku dari suku-suku Arab yang pertama mengadakan bid'ah nasi'ah. Nasi'ah itu memindahkan bulan-bulan suci ke bulan lain. Yakni bulan-bulan suci ketika datang bulan haram, mereka memiliki ide, kalau kita mau perang sekarang, perang. Kita pindahkan secara sepakat bulan haramnya ke bulan Safar. Karena bulan Safar adalah bulan yang penuh petaka dan bala bencana, maka saat itu kita jadikan seperti bulan haram, kita tidak berperang di sana. Seakan-akan mereka yang bisa mengatur syariat ini. Itu disebut dengan bid'ah an-nasi'ah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya nasi yang mereka adakan itu adalah tambahan kekufuran mereka. Tambahan kekufuran mereka, ziyadatun fil kufur. Sehingga mereka suku-suku tersebut dijuluki dengan an-Nasa'ah. Salah seorang dari suku Nasa'ah ini marah. Fakharaja hatta atal Qullais faqa'ada fiha. Dia sengaja datang ke gereja tadi yang dijuluki Al-Qullais tadi, didatangi oleh orang Arab tersebut, dan kemudian dia buang air di sana. Tsumma kharaja falahiqa bi ardih. Setelah buang air di gereja tersebut, dia pergi, meninggalkannya dan kembali ke desanya. Fa akhbara bidzalika Abrahah. Ketika Abrahah diberitahu perilaku seorang dari kalangan Arab yang melakukan seperti itu, menghina gerejanya, faqala man sana'a hadza? Siapa yang melakukannya? Faqila lahu, dikatakan kepadanya, sana'a hadza rajulun minal Arab. Yang melakukannya adalah seseorang dari kalangan Arab, min ahli hadzal bait, dari mereka-mereka yang ada di tempat al-bait, ini Baitullahil Haram, alladzi tahujjul Arab ilaiha bi Makkah, yaitu mereka-mereka yang mengadakan haji ke Arab sana di Makkah. Lamma sami'a qaulak usarrif ilayya hajjal Arab, mereka marah kepadamu ketika kamu berkata akan memindahkan hajinya Arab ke gereja tersebut, maka mereka marah. Ghadiba faja faqa'ada fiha, maka dia marah kemudian mendatanginya dan buang air padanya. Ai innaha laysat lidzalika bi ahl, yang tujuannya memberitahu bahwa ini tidak pantas untuk menggantikan Baitullahil Haram, bahwa tempat ini tidak semulia Baitullahil Haram. Fa ghadiba 'inda dzalika Abrahah, maka Abrahah marah ketika itu, ketika mendengar kalimat seperti itu. Wa halafa la yasiranna ilal baiti hatta yahdimahu, dia bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Tuhan, kemudian la yasiranna ila al-bait hatta yahdimahu, sungguh demi Allah aku akan datangi dengan pasukanku dan aku akan binasakan, aku akan hancurkan Ka'bah. Thumma amara al-Habasyah fatahayyat wa tajahhazat, kemudian diperintahkan orang-orang Habasyah, tentaranya, untuk bersiap-siap. Tahayyat wa tajahhazat, mempersiapkan segala macam perbekalan untuk perang. Tsumma sara wa kharaja ma'ahu bil fil, maka keluarlah pasukan besar dan bersamanya gajah-gajah besar. Wa sami'at bidzalikal Arab, maka orang-orang Arab di sekitar Yaman mendengar rencana Abraha untuk menyerang Ka'bah. Fa'adhamuhu wa fadhi'u bih, maka mereka menganggap bahwa ini perkara besar, perkara yang mengerikan. Satu pasukan besar akan menghancurkan Ka'bah, ini petaka dan ini bencana, kata mereka. Maka semua orang-orang Arab yang ada di sekitar Yaman menghalanginya. Jangan, kamu akan kualat, kamu akan ditimpa bencana. Itu adalah tempat suci, tempat yang dijaga oleh Allah, oleh Rabbul Alamin, pencipta alam semesta.
Kalau engkau terpaksa dan terus memaksa untuk menghancurkannya, niscaya kalian yang akan hancur. Tetapi Abraha tidak peduli. Maka dia berangkat. Sehingga dihalangi oleh orang-orang Arab. Sampai orang-orang Arab itu bergabung beberapa suku untuk mengalahkannya. Sebelum datang ke Mekah, masih di sekitar Yaman, sudah diserang oleh orang-orang Arab. Terjadi peperangan-peperangan kecil sepanjang jalan. Peperangan-peperangan kecil karena pasukan orang Arab adalah pasukan-pasukan kecil. Maka ditumpas mereka habis. Kaum ini juga kalah, kaum ini juga kalah, suku ini kalah, suku ini kalah. Demikian keadaan Abraha bersikeras ingin mendatangi Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Untuk siapa? Untuk Raja Najasyi. Kalimatnya dalam suratnya, Abni laka ayyuhal malik. Aku bangun untukmu wahai Tuan Raja. Satu gereja besar yang terbesar yang tidak pernah dibangun untuk raja manapun. Dan aku masih belum puas. Sampai aku memindahkan hajinya orang Arab ke gereja tersebut untukmu. Lihat. Amalan mereka bukan lillah. Tetapi lil malik. Untuk rajanya. Qala wa ra'au jihadahu haqqan alaihim. Kata orang-orang Arab, bahwa kita wajib berjihad, katanya. Haqqan alaihim hina sami'u bi annahu yuridu hadmal Ka'bah Baitillahil Haram. Ketika mereka mendengar bahwa Abraha akan menghancurkan Ka'bah, maka mereka melihat jihad haqqan alaihim. Jihad merupakan kewajiban mereka. Ini agak unik. Agak unik karena mereka dalam keadaan musyrikin, jahiliyah. Tapi mereka ketika mendengar Ka'bah akan dihancurkan, mereka marah dan mereka bilang jihad. Ternyata yang meneriakkan jihad ternyata musyrikin itu bukan hanya sekarang. Dulu pun pernah terjadi. Mereka sudah memiliki Ka'bah, memiliki berhala 360 berhala di sekitar Ka'bah. Mereka sudah melakukan bid'ah nasi'ah yang Allah katakan ziyadatun fil kufur. Dan mereka sudah melakukan berbagai macam kebid'ahan, kesyirikan di haram. Tapi mereka masih punya satu ilmu yang mereka ngerti, yang mereka tahu. Bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail adalah dua nabi. Nabi anaknya nabi yang diutus oleh Allah SWT. Maka ini tempat suci. Itu mereka tahu. Sehingga di Ka'bah mereka gambar Ismail, gambar Ibrahim, padahal gambar-gambar haram. Tapi itu menunjukkan bahwa mereka tahu dan yakin bahwa Ka'bah ini dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah ibni Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Sehingga mereka, sekufur-kufurnya mereka, begitu mendengar Ka'bah akan dihancurkan, maka mereka menyatakan kita harus lawan. Akhirnya mereka melawan. Dan sebagaimana kita katakan tadi, tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan kekuatan pasukan Abraha. Fakharaja ilaihi rajulun kana min ashrafi ahli al-Yaman wa mulukihim yuqalu lahu Dhu Nafar. Datanglah seseorang dari tokoh-tokoh ahlul Yaman dan raja-raja mereka atau turunan raja-raja mereka yang dijuluki dengan Dhu Nafar namanya. Fada'a qaumahu wa man ajabahu. Dia ajak kaumnya dan dia ajak semua orang yang mau menyambut ajakannya min sa'iril Arab, dari semua orang-orang Arab di sekitar Yaman. Diajak, dibangkitkan semangatnya ila harbi Abraha, untuk memerangi Abraha. Wa jihaduhu an Baitillahil Haram, dan berjuang membela Ka'bah Baitillahil Haram. Wa ma yuridu min hadmihi wa ikhrajihi, dan juga diajak manusia-manusia dari kalangan Arab sekitarnya seluruhnya, para suku-suku, untuk membela Ka'bah dari serangan dan rencana Abraha untuk mengusir penduduknya, untuk membantai penduduknya, untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ajabahu ila dzalika man ajabahu. Maka sekian banyak orang-orang Arab bergabung bersama Dhu Nafar. Tsumma aradalahu faqatalahu. Setelah memiliki sekian pasukan yang bergabung, maka dia hadapi Abraha. Faqatalahu, maka terjadilah peperangan. Fahazima Dhu Nafarin wa ashabihi, namun kalahlah Dhu Nafar dengan pasukannya orang-orang Arab. Wa akhidha lahu Dhu Nafar fa ata bihi asiran, dan tertangkaplah, ukhidha,
lahu dunafarin. Kalah pasukannya dan dunafarnya tertangkap. Utiya bihi asiran, didatangkan sebagai tawanan. Thumma mawwa Abraha ala wajhihi dzalika yuridu ma kharaja lahu. Maka berangkatlah Abraha ke arah yang dituju, ala wajhihi, yakni tetap tujuannya, wajahnya, arahnya seperti semula, tidak berbelok, tidak berubah arah. Yuridu ma kharaja lahu, menginginkan apa yang diinginkan ketika dia keluar, yaitu ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Hatta idza kana bi ardi Khaz'am arada lahu Nufail ibn Hubayb. Ketika sampai daerah Khaz'am, dihalangi lagi oleh orang-orang Arab. Kali ini dipimpin oleh Nufail ibn Hubayb al-Khaz'ami fi qabilai Khaz'am, yang memimpin dua suku dari suku Khaz'am yang bernama Syahran dan Nahis. Suku Syahran dan suku Nahis. Wa man tabi'ahu min qabailil Arab, dan juga suku-suku lainnya yang mau bergabung bersamanya dalam pasukannya. Faqatalahu, maka Nufail juga memeranginya bersama pasukannya. Fahazamahu Abraha wa ukhidha lahu Nufail asiran, maka Abraha mengalahkan mereka. Kembali orang-orang Arab tersebut kalah, dan kemudian ditangkaplah Nufail ibn Hubayb atau ibn Habib sebagai asir. Berarti sudah berapa tawanan? 2 tawanan. Yang pertama Dzunafar, yang kedua adalah Nufail ibn Habib. Fakhalla sabilahu wa kharaja ma'ahu yadulluhu. Maka 2 tawanan tadi yang tadinya memimpin peperangan, karena sekarang sudah menjadi tawanan, tidak bisa berbuat apapun, malah dipakai oleh Raja Abraha untuk menunjukkan jalan. Kharaja ma'ahu yadulluhu. Akhirnya dia keluar bersama Abraha dan menunjukkan jalan. Entah dipaksa atau tidak dipaksa, yang jelas kejadiannya seperti itu. Kemana jalannya? Kiri. Kemana? Ke kanan dan seterusnya. Hatta idza marra bi Taif, sampai ketika lewat Taif, kharaja ilaihi Mas'ud ibn Mu'attib. Keluar lagi sebuah pasukan dari kalangan Arab yang berikutnya, yaitu Mas'ud ibn Mu'attib. Fi rijalin min Thaqif, dari golongan suku Thaqif. Faqalu lahu, keluar bersama rombongannya dan berkata kepada Abraha, ayyuhal malik, wahai tuan raja, innama nahnu abiduka sami'una laka muti'una, laysa indana laka khilaf, wa laysa baytina hadha alladhi turid, ya'nuna allat, innama turidul bayt alladhi bi Makkah, wa nahnu nab'ath ma'aka man yadullu alayhi, fatazawaza anhum. Ternyata pasukan tersebut bukan mau menyerangnya. Pasukan tersebut berkata dengan kalimat ayyuhal malik, kami adalah budak-budakmu, kami hamba-hambamu, kami taat padamu, dan kami enggak ada perselisihan denganmu. Walaysa baitana hadzal ladzi turid, dan yang kamu akan hancurkan itu bukan bait kami, bukan sesembahan kami. Yang dimaksud adalah Allah. Innama turidul bait alladzi bi Makkah, karena mereka punya Latta. Mereka punya berhala Latta. Ini yang saya katakan tadi, bahwa mereka masih musyrikin. Mereka masih dalam keadaan beribadah kepada Latta, Uzza dan Manat. Sehingga ketika mau menghancurkan Ka'bah, sebagian mereka yang memiliki Lat tidak merasa pusing. Silahkan, kamu hancurkan Ka'bah. Sesungguhnya kami hanya menjaga Lat, dan Ka'bah bukan urusan kami. Maka berangkatlah Abraha, dan tidak dibantai mereka, tidak dikalahkan mereka. Fab'atsu ma'ahu Abarighal. Kemudian diutus bersamanya penunjuk jalan lagi, yang dijuluki dengan Abarighal. Yadulluhu ala tariq ila Makkah, menjadi penuntunnya, menjadi guide-nya menuju Makkah. Faqaraja Abraha wa ma'ahu Abu Righal. Maka berangkatlah Abraha bersamanya Abu Righal hatta anzal al-Mughammas, sampai dia singgah di tempat yang namanya Al-Mughammas. Mughammas adalah satu tempat di dekat Mekah dari arah Taif. Kalau dari arah Taif ke Mekah, ketika hampir sampai Mekah, di sana ada daerah yang namanya Mughammas. Falamma anzalahu bihi mata Abu Righal hunak. Ketika sampai di sana, di daerah Mughammas, Abu Righal penuntunnya tadi meninggal. Farujimat qabrahu al-Arab, maka dikuburlah
dia oleh orang Arab di sana, di Mughammas. Fahuwa qabruhu alladhi yurjamun nas bil Mughammas. Kuburannya itu adalah daerah yang mereka biasa melempar batu di sana ketika mereka haji. Nah, falamma nazala Abrahah al-Mughammas ba'atha rajulan min al-Habasah yuqalu lahu al-Aswad ibn Maqsud. Ketika sudah sampai di Mughammas, Raja Abrahah mengutus seseorang yang dijuluki atau dipanggil dengan nama Al-Aswad ibn Maqsud. Ala khailin lahu hatta intaha ila Makkah. Menunggang kuda menuju Makkah, sampai di Makkah fasaqa ilaihi amwala Tihamah min Quraisy wa ghairihim. Dan kemudian diancam mereka, penduduknya dan semua suku-sukunya. Dan mereka sudah tidak berani melawan Abraha karena sudah melihat apa yang dilakukan oleh pertama oleh Dunafar dan terkalahkan mereka. Yang kedua oleh dan juga terkalahkan Ibn Habib. Maka mereka melihat sudah tidak mungkin mengalahkan orang ini dengan pasukan yang sangat besar. Maka diminta upeti mereka. Kumpulkan semua harta kalian. Perampok besar. Abraha perampok besar karena dia hanya meminta. Mana? Semua harta kalian kumpulkan. Maka dikumpulkan semua harta Tihamah. Dan diberikan. Fa'asaba fiha mi'atai ba'ir li Abdul Muttalib ibn Hashim. Harta-harta tersebut termasuk binatang-binatang ternak. Dan diantara yang termasuk dirampas adalah binatang ternak. Mi'atai ba'ir 200 ekor unta milik Abdul Muttalib ibn Hashim. Wa huwa yawma idin kabiru Quraisy. Dan saat itu Abdul Muttalib ibn Hashim adalah seorang tokoh besar Quraisy dan pemimpin mereka yang dibesarkan. Fahammat Quraisyun wa Kinana wa Hudail wa man